Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Para kiai, para alim ulama, para ustaz, ustazah, dan tidak lupa pada ketua Amir Masjid Sakinah beserta jajaran yang dirahmati Allah. Amin. Seluruh anggota majelis taklim, jamaah majelis taklim Masjid As-Sakinah, semuanya yang dirahmati Allah. Pada saat ini, ketika saya duduk di hadapan Bapak dan Saudara untuk menyampaikan materi kajian pada pagi ini, kita berada di tanggal 2 Februari 2025. Kalau hijrahnya ya insya Allah kita berada di tanggal 2 Syakban. 2 Syakban. Rabiul Awal. Dua. Tinggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijrah. Benar ya? Syakban. 2 Syakban. Lagi, Syakban. ini juga 3 Syakban atau 2 Syakban? 3. Nah, 3 Syakban. Maksud saya begini, walaupun toh kita ini sudah Syakban. melewati bulan Rajab, materi yang sama-sama kita dalami, kita kaji adalah surat Isra ayat 1 yang tadi sudah tak sampaikan dilengkapi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Materi kajian kita pada pagi ini adalah mendalami ayat ini dari sisi gali spiritualitasnya ayat ini. Ayat ini kan ayat yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj dengan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sekarang ini sudah tidak bulan Rajab lagi. Itu maksud saya.
membaca sirah Rasulullah itu, Sudah tengok. mengkaji sirah Rasulullah itu tidak harus Tambahin. kalau satu Musa Isra Mi'raj ya pas itu bulan Rajab. Tidak demikian. Sebenarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu ya sirah Rasulullah. Itu juga ayat-ayat Allah. Bagaimana Rasulullah memahami Al-Quran. Nah itu tertuang dalam perjalanan hidup dan kehidupan Rasulullah yang dibukukan, ditampilkan di dalam Al-Hadis. Itu maksud saya tadi. Lalu yang kedua, mengapa ayat ini kemudian diangkat untuk kita kaji? Bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan itu ada erat kaitannya dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Bahkan background yang melatar belakangi mengapa Rasulullah di Isra Mi'raj kan, itu diantaranya ya peristiwa itu terjadi di bulan Rajab hingga sampai bulan Ramadan, setahun sebelum Rasulullah ada syariat untuk diminta menjumpai Allah di Sidratul Muntaha, yaitu dikenal dengan Isra Mi'raj itu. Lalu yang ketiga, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, biar kita ini tidak kehilangan momen. Karena dengan ayat ini kalau kita selami lebih jauh, lebih dalam, itu akan memberikan tambahan energi, tentu energi positif, menambah kekuatan baik kualitas maupun kuantitas iman kita. Karena dalam surat ini mengisyaratkan ada kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang unlimited. Karena kekuatan itu tidak terbatas, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kekuatannya itu tidak terbatas, maka tidak ada yang itu mustahil. Di antaranya di peristiwa Isra Mi'raj ini, dalam ayat ini yang punya sifat yang tidak terbatas itu Allah. Sementara yang punya sifat terbatas itu Rasulullah. Ya. Nah oleh karena itulah kemudian ayat ini dimulai dari Subhana, Maha Suci. Siapa yang Maha Suci itu? Ya tentu Allah. Allah yang bagaimana? Allah zat yang memperjalankan hambanya, alladzi asra bi abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya. Kapan diperjalankan itu? Dari mana dan kemana? Dijawab, laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ayat ini menyimpan satu kekuatan yang luar biasa, yang tidak terbatas tadi, yaitu Allah. Sementara yang terbatas tadi itu adalah Rasulullah. Karena itulah kemudian karena kekuatan Allah itu tidak terbatas, lantas diungkapkan Subhana, Maha Suci. Ungkapan ini adalah ungkapan untuk kekaguman. Ya, kekaguman karena
kekuatan yang tidak terbatas yang diberikan, yaitu milik Allah, kemudian Allah melimpahkan kepada Rasulullah. Artinya kalau suatu misal kita ini ngaji sifat kita terbatas, selagi mau menyandarkan kepada yang maha tidak terbatas, maka ada kelimpahan rahmat yang diberikan yang tidak terbatas itu kepada yang terbatas. Kita ini. Jadi kalau kita itu mau menyandarkan kepada Allah yang tidak terbatas itu, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan limpahan untuk menyelesaikan satu persoalan yang mestinya tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi manusia mesti mustahil. Agar mustahil tidak menjadi mustahil, maka bergandinglah, sandarkan, tumpukan kepada yang tidak pernah ada mustahil. Kalau kita sakit, kita sandarkan kepada yang terbatas, sesama manusia. Dokter ya. Dokter itu kan makhluk Allah yang terbatas. Ya. Sementara Allah tidak terbatas, seharusnya jangan menyandarkan kepada yang tidak terbatas. Jangan sampai muncul itu dokter hebat, tapi menenggelamkan Allah. Memangnya hebatnya dokter itu dari mana? Pintarnya dokter itu dari mana? Nah gitu loh. Maka kalau disandarkan kepada Allah yang semula tidak sembuh bisa jadi sembuh, yang semulanya sulit tidak mungkin maka menjadi mungkin. Inilah yang tersimpan di surat ayat 1 ini supaya kita belajar mengambil ibrah, mengambil pelajaran, meneladani hidup dan kehidupan Rasulullah, hanya menyadarkan yang satu. Yang lalu sudah tak sampaikan. Saya kutip satu hikmah dari kitab Al-Hikam, ya tentu ditulis oleh Ibnu Athaillah yang nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Athaillah As-Sakandari Iskandaria. Ada yang dekati saya, biasanya kok kutip itu. Kalau saya kutip bukan berarti tidak ada, tapi ini ada. Ini ada 4 jilid. Kalau beli 1.600.000 lah, kurang lebih 4 jilid itu. Insya Allah yang saya bikin sini sama sudah ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Bukan kok dia, bukan kok dia kepada saya itu lantas tidak percaya kepada saya gitu. Mungkin Pak Soleh itu kan akademisi dan mengedepankan rasional. Mungkin begitu ya. Namun kok motif punyanya Ibu Athaillah. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mode iman itu setidak-tidaknya ada 6. Ya. Pertama, yakin. Ada mode orang yang yakin begitu saja, entah informasi itu datangnya dari mana. Yang penting kan yakini tanpa dipahami. Ini bahaya. Orang ini usahakan memainkan sakwena sendiri pokoknya, karena imannya terhenti di yakin, tok. Kemudian tidak mau mencerna, tidak mau memahami gitu. Lalu yang kedua, maka meyakini dan memahami. Kalau kita dapat informasi dari mana saja, apa saja, dari buku, kitab apa saja, mana saja, cerna itu, pahami, hingga sampai paham benar. Ini lagi gak lumayan, karena mau mencerna, mau memahami. Jangan lantas kemudian kalau suatu misal itu diri dari Ibnu
Athaillah lantas Ibnu Athaillah itu seorang ulama abad 12 karena kelahirannya tahun 1250 Masehi. Dia itu ilmuwan, ulama, ahli sastrawan. Maka kitab ini disarai oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini tadi yang saya katakan. Dan tentu yang lain bukan hanya satu dua ulama, banyak ulama, karena di dalamnya menyimpan tingkat sastra yang tinggi. Kalau dalam tradisi pondok sebelum ngaji ini biasanya santri didahului dengan surat taufik, kemudian berikutnya nanti bidayah Imam Imam Ghazali. Karena nggak bisa memahami ini kalau suatu misal dan memahami ini kalau artinya memudahkan untuk bisa memahami ini. Kalau memahami sebelumnya tadi surat taufik dan bidayah. Nah, hanya karena ini mempunyai nilai sastra yang tinggi, maka butuh juga harus menguasai ilmu nahwu dan sorong, harus menguasai ilmu balagha. Kalau enggak bisa tersesat. Maksudnya. Nah, jadi Bapak dan Saudara Nabi Allah, baik itu nanti. Jadi surat Isra ayat 1 ini mengapa didahului oleh Subhan? Karena di dalamnya Subhana ini ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, suatu yang mengagumkan. Menurut akal kita nggak mungkin terjangkau atau belum mungkin terjangkau, tapi itu terjadi. Rumusnya nanti spiritualitasnya di sini tadi, spiritualitasnya. Jika sesuatu yang terbatas kemudian menyandarkan yang tidak terbatas, maka baginya akan dilimpahkan sesuatu yang tidak terbatas. Suatu yang mustahil baginya menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena kita sudah nyadarkan kepada yang tidak terbatas. Maka dalam sirah ini nanti akan ditemukan dasarnya pasrah, dasarnya tawakal. Nah, ada kaitannya dengan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW mulai dari Makkah ke Madinah, Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina hingga sampai nanti Mi'raj ujungnya sampai Sidratul Muntaha. Itu tidak mungkin. Mengapa? Karena ya Rasulullah terbatas. Tetapi ini disampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi, diperjalankan kekuatan yang tidak terbatas dasarnya, yaitu Allah. Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kalau di kilometer kurang lebih ada 1.850 sekian kilometer. Belum mi'rajnya ke Sidratul Muntaha yang tidak terperikan. Waktu itu hitungannya suatu yang mustahil, suatu yang tidak mungkin, tapi hanya diselesaikan oleh Rasulullah hanya paruh malam, bahkan sepertiga malam sudah nyampe ke Mekah lagi. Suatu yang tidak mungkin itu kalau Rasulullah, karena yang terbatas. Tapi yang perjalankan itu yang maha tidak terbatas Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun keberatan
sains dan teknologi semuanya membuktikan bahwa Isra Mi'raj Rasulullah itu benar-benar terjadi antara psikis, jiwa dan raganya. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, coba kita gali jauh lebih dalam. Rasulullah itu lahir tahun 570 Masehi. Tahun baru, tahun Islam belum ada ketetapan, karena tahun baru Islam itu baru ditetapkan oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Nah, sementara Rasulullah lahir kelahiran Rasulullah tahun 570 Masehi, artinya 570 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Karena kelahiran Masihiyah itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. 570 tahun. Apa tahun? 570 Masehi. Sedangkan tahun hijrahnya, artinya tahun Islamnya yang dipakai oleh masyarakat Islam, masyarakat Arabia, Saudi Arabia, yaitu tahun 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Karena bulan yang digunakan oleh penduduk Makkah waktu itu adalah bulan itu diambil dari kondisi yang melingkupi dialami saat itu. Karena kelahiran Rasulullah itu bersamaan dengan pasukan Abruha yang dipimpin oleh Raja Abruha sendiri, yang kemudian berkendaraan fil gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena saat itu Ka'bah ini bisa menyedot informasi dari pedagang-pedagang mancanegara, mancanegara, bukan hanya di dalam negeri tapi diajar di luar negeri untuk berbondong-bondong ke Mekah di samping untuk beribadah. Nah, Abruha itu nama lengkapnya sebenarnya Abruha al-Habsyi, karena dia keturunan Ethiopia dan sekarang Ethiopia itu Habasa, atau Abruha al-Asram, semula gubernur, semula jenderal yang diminta untuk memimpin pasukan menaklukkan kerajaan Al-Harimi yang ada di selatan Saudi Arabia. Artinya Saudi Arabia dari selatan. Akhirnya dirinya diangkat jadi gubernur. Setelah itu, sebelum dirinya jadi setelah jadi gubernur, dirinya jadi raja independen, yaitu raja di San'an yang di Yaman. Lantas kemudian mendirikan satu kardinal, semacam gereja besar. Disitulah banyak didatangi para pedagang. Nah, setelah kemudian beberapa waktu, orang sudah banyak lagi yang meninggalkan di San'an tadi, di kardinal tadi. Orang sudah tidak lagi berdatangan di sana, tetapi terhimpun di Makkah Mukarramah yang di dalamnya ada Ka'bah itu. Tentu waktu itu irilah kemudian kalau ini dibiarkan, maka orang sudah banyak meninggalkan kardinal yang ada di Yaman ini. Lantas kemudianlah dirinya bersama pasukannya datangi ke Makkah dengan niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Bersamaan dari ini Allah memberikan mukjizat atas kelahiran Rasulullah. Maka Allah perintahkan untuk melindungi Ka'bah tadi, perintahkan burung ababil, karena saking untuk membawa batu kecil, karena saking panasnya batu itu, maka diilustrasikan batu itu diambil dari neraka yang diminta untuk melimparkan pada pasukan Abruha beserta kawan-kawannya.
hingga saat itulah pasukan Abdullah dan pasukannya meninggal dunia. Jadi meninggal dunia pasukan Abdullah bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, yaitu tahun 570 Masehi. Suatu nggak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Bagaimana pasukan terkenal besar dengan kekuatan gajah yang kekuatannya melimpah, tapi bisa dihancurkan hanya burung ababil dan tidak ada yang merintah, kecuali yang perintah itu adalah Allah. Kekuatan yang dasar, kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Baik, Bapak dan Saudara, Rasulullah lahir 570. Sebelum lahir usia 2 bulan, bapaknya, romonya meninggal. Romonya siapa namanya? Sayyid Abdullah. Kemudian lahir dalam usia 6 tahun, ibunya wafat. Nanti kaitannya dengan latar belakang Isra Mi'raj mengapa juga diabadikan. Dalam kandungan saja Makaratul Mukarramah Pakli itu ada beberapa penyakit, bukan saja penyakit dohir fisik, tapi penyakit batin rohani. Maka kemudian untuk menyelamatkan diri Rasulullah, sang ibu itu ketemu sama Suwaibah dan kalimat Sa'diyah agar ini jadi Taif. Taif saat itu adalah kota yang terisolir, dan subur, sehingga untuk menjaga agar Rasulullah ini kemudian bisa berkembang sehat, tidak terkena penyakit baik penyakit fisik maupun penyakit batin kehidupan orang Makkah waktu itu. Apalagi kemudian kalimat Sa'diyah, suku Bani Sa'ad ini dan Suwaibah menawarkan untuk disusui, maka diajaklah diuruslah oleh Suwaibah, disusui oleh Suwaibah dan kalimat Sa'diyah. Ini orang Taif. Nah, jadi dapatkan susuan hanya sekitar 2 bulan sekian lebih. Itu Rasulullah. Lantas dikembalikan kepada Suwaibah, dikembalikan pada ibu Rasulullah, ada ibunya Rasulullah, Sayyidah Aminah. Kemudian Sayyidah Aminah keramat Rasulullah hanya bisa sampai usia 6 tahun. Usia 6 tahun Sayyidah Aminah wafat, diurus oleh kakek. Ketika kakek mengikuti kakeknya usia 8 tahun, 2 tahun diikuti kakek, maka kakek meninggal dunia. Kakek ini siapa namanya? Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib. Maka kemudianlah diasuh oleh pamane Abu Thalib. Nah, ketika di Suwaibah itu pernah pada satu ketika saat itu Rasulullah sudah biasa diajak untuk mengembala kambing. Ketika mengembala kambing bersamaan dengan putaranya Suwaibah, kalimat satu Sa'diyah, lain namanya Abdullah, tiba-tiba ada orang gede besar berpakaian putih bawa Rasulullah yang masih kecil itu, kemudian diletakkan di satu tempat di bedah Rasulullah. Maka Rasulullah itu hatinya dibersihkan, itu 3 kali dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Saat ketika masih awal remaja awal. Lalu yang kedua saat diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Nanti ketika Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menjumpainya dengan syariat Isra Mi'raj itu. Ini artinya bersihnya hati itu suatu yang tidak, suatu mustahil, suatu yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita menyandarkan, kepingin menyandarkan kepada Allah secara total pasrah, maka hal penting yang mesti terdahului adalah bersihkan hatinya. Jangan sampai hatinya
dibiarkan kotor, ada di sini kebencian, ada dalam hati itu iri hati, ada dalam hati itu dengki, ada dalam hati itu sombong, ada dalam hati itu takabur, ada dalam hati itu riya, dan seterusnya. Ada dalam hati itu tumak. Jangan sampai ada itu. Gagal total, kalau kita akan gagal total. Tidak mungkin total bisa nyandarkan kepada Allah kalau hati ini masih terpenuhi oleh penyakit tadi. Gitu loh. Ya, kalau bisa mau mencerah keterbatasan Allah, bersihkan hati kita ini dari yang macam-macam penyakitnya tadi. Nah, saat ketika sampai pada Rasulullah jadi berpada ngikuti si pamani, maka diajari untuk berdagang. Di antara barang dagangan yang diambil itu miliknya Sayyidah Khadijah yang nanti menjadi istrinya karena dilamar sendiri. Sayyidah Khadijah melamar kepada Rasulullah, bukan Rasulullah melamar kepada Sayyidah Khadijah. Mengapa tertarik kepada Rasulullah? Lagi-lagi karena beningnya hati yang tertuangkan dalam bentuk perilakunya jujur, amanah, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Padahal Sayyidah Khadijah walaupun itu janda itu rebutan. Raja-raja pada nawari itu, tapi tidak mau. Ini Rasulullah bukan tertarik karena fisik bujangnya, tetapi tertarik kepada akhlaknya. Kan bisa dibersihkan tidak apa? Nah, Bapak dan Saudara mati Allah, Rasulullah itu peka. Ya karena memang sudah dikesahnya oleh Allah sedemikian rupa. Ketika menyaksikan budaya, perilaku yang ada di sekelilingnya bangsa Quraisy waktu itu sudah tidak manusiawi. Bagaimana punya anak perempuan jika terlahir anaknya hamil, lahir anaknya perempuan dibunuh. Ibu kalau bapaknya meninggal bisa diwariskan. Kalau terdengar suatu kabilah sana panen, mana yang kuat ya datangi, ya perangi. Rasulullah sedih, Rasulullah susah, karena dilingkupi lingkungan yang sedemikian rupa jahatnya, maka dikenal dengan masa jahiliyah. Mulai saat itu Rasulullah itu merenung, suka bertahalus, suka uzlah, menyendiri. Bukan susah nyusai dirinya atau nyusai keluarganya, nyusai tapi nyusai umat masyarakat. Sementara tidak ada kuasa, tidak punya otoritasan. Gitu. Maka kemudian Rasulullah berlawan, suka bertahan. Maka Bapak dan Saudara kalau kepingin untuk mendapatkan kekuatan yang amat sangat dasar dan menyandarkan kepada yang maha tidak terbatas tadi, angganya tadi, di antaranya suka menyendiri. Maka jangan sampai tidak pernah kita bertahanus yang dikenal dengan itikaf. Di situ akan melahirkan banyak ilham. Jadi jangan suka yang negatif, menyendiri, itikaf, merenung, menyelami diri ke dalam diri, bukan keluar diri. Tadi toh yang 6 tadi akhirnya nanti ya akan disambung. Bapak dan Saudara rahmati Allah, hingga sampai terdengar bahwa Rasulullah itu punya agama yang berbeda dengan agama nenek moyang dan sekelilingnya itu. Mulailah kemudian Abu Lahab, Abu Jahal datang kabarnya fitnah untuk menghalang-halangi Rasulullah dengan cara halus, dengan cara kasar, hingga sampai puncaknya tidak dibunuh. Akhirnya Rasulullah
40 tahun bertahan terus di Gua Hira. Disitulah awal Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang sudah termasuk surat Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulai saat itu sudah ada kewajiban untuk mendakwakan, mulai dari sembunyi-sembunyi dirinya hingga sampai keluarganya. Kemudian secara umum Rasulullah diwajibkan untuk berdakwah. Saat itulah mulai sudah Abu Lahab yang notabene pamannya sendiri, Abu Jahal dan kawan-kawan merasa terganggu. Bukan karena ada iman. Kalau Rasulullah itu Rasul Nabi beriman, tapi nanti ada yakin. Kalau yakin saja tadi di kalimat itu karena yakin saja, kemudian tidak mau memahami, tidak mau nanti menjalani, tidak mau yang hanya yakin memahami, menjalani, yakin memahami, menjalani, dan nanti berikutnya. Jadinya nanti seperti ini, seperti Abu Lahab, Isa jadi Abu Jahal. Karena yakin toh, tidak mau memahami, apalagi menjalani. Kalau umat Islam hanya terhenti diyakini, toh yakini, wah ini bahayanya. Beriman, terhenti beriman ya tadi. Bapak dan saudara dalam hati Allah, ketika di puncak-puncaknya Abu Jahal memboikot hidup dan kehidupan Rasulullah dan keluarga dan pengikutnya, pamannya meninggal dunia. Abu Thalib meninggal dunia di bulan Rajab. Gitu. Jadi meninggalnya Abu Thalib itu di bulan Rajab. 5 pekan, 5 minggu setelah wafatnya Abu Thalib, disusul istrinya Sayyidah Khadijah. Padahal kedua insan ini seorang figur yang kalau Rasulullah itu susah sedih dan menghadapi satu problem, didiskusikan tempat wadule kalau bahasa orang kampungnya itu pangannya wafat. Biasanya juga istrinya ini yang menghibur. Bahkan seandainya Sayyidah Khadijah masih hidup, gak akan Rasulullah itu nikah lain. Karena segalanya total jenderal diserahkan pada Rasulullah, diserahkan perjuangan Rasulullah. Gak gampang cari istri seperti ini. Gitu. Wafat sedih Rasulullah, susah Rasulullah. Mbak Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, istrinya Ramadan. Artinya istrinya wafat, sahabatnya wafat, Ramadan. Maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Hazan, tahun krisis Rasul. Susah Rasul, sedih Rasul. Maka untuk menghibur kesedihan Rasul background ini persis seperti yang ini disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Apa? Min alamati i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Jangan dikira tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Di antara salah satu tanda kalau orang itu bertumpu pada amale, bertumpu pada perbuatannya. Aku sesugih itu karena ilmuku, karena aku profesor, karena aku dokter. Aku bisa kayak gini ini karena bapakku, karena ibuku.
menenggelamkan Allah. Aku bisa sehat ini karena dokter itu, karena rumah sakit itu. Syirik yang tersembunyi. Jadi di antara alamat tandanya kalau orang itu bertumbuh pada dirinya, gak ada aku seperti ini, gak ada orang itu, gak ada stres. Dan itu Bapak Ibu Saudara umatnya, gak akan mungkin dapatkan yang tidak terbatas karena diberi oleh Yang Maha tak terbatas. Ini kan sering begitu tuh. Maka tadi kita sampaikan, maka jangan sampai numpukan perbuatan kita. Kayak seperti dulu sudah pernah tak sampaikan, seperti korun. Baca surat Qasas ayat 78. Ketika Nabi Isa datang atas perintah Allah untuk ngambil zakat, diilustrasikan harta benda seandainya itu ditarik oleh 70 tanda akan bakalan kuat. Tapi iman diambil zakatnya tadi, hingga sampai katakan dan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78 tadi. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utitu ala ilmi indi. Harta bendanya datang padamu ini, yang tak dapat ini bukan dari Tuhanmu. Nah, coba asalnya alim itu sepupune Nabi Musa kepleset karena harta. Gitu. Jadi dia sampaikan, aku kaya seperti ini, anak ini karena ilmu yang tak miliki, yang tak punyai. Ujung akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di telan bumi. Siapa saja yang menenggelamkan Allah, kuasa Allah, akan ditenggelamkan oleh Allah. Maka kemudian tadi disusun oleh Ibnu Athaillah begitu indahnya. Jadi kalau kita suatu berobat kemudian sehat, yang dilihatkan bukan dokter itu, yang dilihatkan bukan obat itu. Dokter itu memang otaknya yang buat sopo, ya Gusti Allah. Kakinya itu yang buat sopo, ya Gusti Allah. Hatinya yang buat sopo, ya Gusti Allah. Pripatnya yang buat sopo, saya takut matanya gitu, kotor gitu. Siapa yang buat semuanya? Allah. Kalau orang sudah demikian, tenang itu, tenang itu, dan tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa, karena bagi Allah tidak mungkin dokter sana katakan tidak mungkin bisa sembuh, dokter sana tidak mungkin sembuh, rumah sakit sana tidak akan sembuh, sana tidak akan sembuh. Azan karena dirinya itu terbatas. Kalau kita menumpukan dan menyandarkan pada itu, ya sudah, nggak akan ada keajaiban. Maka tandanya orang yang bertumpu kepada selain Allah, menenggelamkan Allah, sudah enggak lagi doa, enggak lagi wiridan, enggak lagi baca Quran, enggak lagi sholat, enggak lagi rawatiban, enggak lagi tahajudan, enggak lagi dukaan, enggak lagi puasa, dan merasa dirinya semuanya selesaikan kok. Padahal ketika dirinya pasrah, total jenderal, di situ keajaiban, karena akan mendapatkan kelimpahan yang tidak terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan yang tidak terbatas, yang terbatas, maka
maka kita menjadi terbatas. Betul, akhirnya hingga nanti kita akan ketemu di surat Isra ayat 1 ini apa? Perjalanan 1850 lipat 2 kali perjalanan Kediri ini ke Jakarta. Belum mi'rajnya yang tak terhingga, nanti ada kajian sendiri secara kosmologi. Mi'rajnya Rasulullah itu hanya ditempuh per 3 malam. Maka begitu Rasulullah pagi harinya menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu, banyak yang nolak, malah digila-gilakan, modelnya uji macam-macam. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tadi langsung yakin, karena Rasulullah bisa di apa namanya itu bentang lagi kebenarannya. Tapi kalau kita cuma baca kitab, kalau kita baca al-hadis yang sekarang sampai salah, yang kita dapat kan dari sanad ini terusnya yakin toh tersesat. Apalagi kalau kemudian didapat yang kemudian tadi dari terbatas tadi, yang kemudian tidak, yang ngaji tadi tidak pernah mentabayunkan kepada kita, mentabayunkan padanya bisa kitab-kitab hadis banyak, macam-macam kitab hadis. Oh benar yang disampaikan oleh Pak Ustaz ini ada dalam ini yo, ada dalam Al-Quran yo, ada dalam hadis yo. Kalau hadis ada hadis sama mana yo, kitab mana yo, ini sahih atau dhaif yo. Kalau nggak bisa memahami kemudian di kitab ini, bagaimana ya pemahamannya menurut Imam Syafi'i, bagaimana yang memahami Imam Hambali, bagaimana yang memahami Imam Hanafi dan imam-imam yang lain. Kalau itu cara memahami agama, maka tadi pola modelnya tadi ada iman kemudian memahami, ada iman menjalani tapi tidak memahami, ada iman memahami meyakini, memahami, menjalani. Itu penting yang itu, meyakini, dipahami, kemudian dijalani. Terus berikutnya ada yang memahami, apa namanya itu, meyakini, menjalani, baru memahami. Itulah pola berpikirnya ahli tasawuf. Ya, jadi memahami, dipahami, terus dijalani. Jadi dipahami, kemudian dijalani, memahami, kemudian diyakini. Ini tasawuf. Nanti kalau filosof biasanya memahami dulu, baru kemudian diyakini, lantas dijalani. Jadi setidaknya ada 6 model itu. Yang itu nanti akan tak bahas, saya akan datang insya Allah kalau waktunya sudah siap. Yang penting saya kepingin pada pagi ini untuk bagaimana menggali spiritual, tak kaitkan dengan ini tadi. Jadi jangan kemudian membanggakan amal ibadah kita. Maka kemudian diteruskan oleh Ibnu Athaillah, rubbama futihallaka babu to'ah ma futihallaka babu robbun. Ya melo jamaah kesini, Jumatan ya Jumatan, baca Quran ya baca Al-Quran. Jangan bangga dulu, jangan ujub dulu. Ini peringatan Ibnu Athaillah. Ada riya tidak di sini, ada sum'ah tidak di sini, ada ujub merasa mulia
Maka kebaikan pintu taat memang dibuka bagi kita, tapi belum tentu pintu terkabulnya, diterimanya ibadah kita ini tidak sejalan, tidak segaris, dan menjamin dengan pintu diterimanya. Dalam sejarah ternyata seperti tadi, bagaimana Korun, bagaimana Balaam yang alim sehingga ini lidahnya sampai ke bawah. Siapa yang berani menjamin kita bisa husnul khotimah? Itu tadi diceritakan husnul khotimah. Zaman Rasulullah sahabat kurang apa sudah diingatkan, kamu lebih baik seperti ini, gak usah minta-minta kaya. Banyak orang yang berbuat ketika diri segalanya itu sudah ada. Enggak, yang Rasulullah sumpah, aku akan tetap sholat, aku tetap sholat tahajudan, aku tetap akan doaan, aku tetap baca Quran. Dilimpahkan harta benda sebanyak-banyaknya melalui kambing yang diternak. Ketika dia mendatangkan utusan Rasulullah untuk berzakat, enggak, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saat Nabi sudah bisa menjamin anaknya itu beriman. Nabi Nuh, Rasulullah tidak bisa menjamin panahnya Abu Thalib. Lantas bagaimana kita tidak menyadarkan kepada Allah? Jadi betapa indahnya sisi sastra bahasa tadi. Maka kemudian bukan hanya ratusan ribuan di sana. Tahu itu yang ketika perang Uhud, dia apa namanya itu mendirikan buat sayembara yang bisa membunuh siapa namanya ini Sayyidina Hamzah paman Rasulullah, karena iri hatinya saat ketika perang Badar keluarga Abu Lahab, Abu Jahal semuanya meninggal dunia, hingga sampai dibedah jantungnya dimakan oleh Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, kedua-duanya musuh Islam. Ketika terbukanya mata Bapak dan Saudara mati, malah justru bantu Rasulullah Abu Sufyan. Kematiannya malah husnul khotimah. Maka kemudian disusun oleh Ibnu Atha'illah, rubama qadha bidami fakana sababan fil usul. Bisa jadi dosamu itu jadikan sebab antarkan kamu itu menjadi dekat dengan Allah sampai kepada Allah. Maka jangan kucing orang yang lagi tergeliman pada maksiat dan dosa. Bisa jadi sarana karena maksiatnya dia bertobat dengan tobatan nasuha, hari-hari menengok ke dalam dirinya, bukan keluar dirinya, dan sempat menggoncengkan yang lain. Fil usul, dia masuk surga itu. Maka lantas berikutnya itu hikmah yang 68 disusul yang 69, maksiatun al-rafat zillan wa iftiqaran khairan. Maksiat yang meninggalkan rasa hina dirinya, masa apa dirinya, nggak pantas aku jadi orang soleh. Satu ini nggak pantas. Hingga harinya merasa terhina, merisa apa, terus gantungkan hanya kepada Allah, tidak gantungkan kepada selain Allah. Dia sudah tidak menghiraukan dipuji orang atau dicerca. Hari-hari tidak itu yang terjadi. Khair min maksiatin awrafat izzat. Khair min ta'atin awrafat izzat wastikbar. Jadi taat, banyak amal ibadah, maksiat yang mendatangkan kehinaan dan kepaksaan itu lebih baik daripada taat
semua amal ibadah dijalani, tetapi berunsur izan sunnah. Pantas aku layak jadi hamba. Nah itu loh, tak angan-angan. Karena nyakiti aku, sekarang sakit. Gugur sudah. Sombong takabur, aku ini karena aku begini. Sudah waktunya hampir habis. Insya Allah diingatkan Pak Ustadz tidak boleh-boleh terus ingatkan saya Pak Ustadz Haji. Nanti diingatkan kalau waktunya nanti mengkaji tentang macam-macam mode iman dari kelanjutan dari ini gitu. Karena waktunya habis, insya Allah saya yakin yang datang di sini adalah hamba Allah yang soleh. Maka kemudian buka itu hati kita. Ilmu siapa saja, datangnya dari mana saja, selagi tadi dipahami itu sudah dijelaskan. Jangan menyekat-nyekat diri kita, maka tidak akan langsung. Open terbuka bersiapa saja. Jangan sampai kemudian kita menurut diri, menolak ilmu orang lain. Oh, bisa jadi keberkahan ada di orang itu. Tapi bapak dan saudara meninggalkan, tapi keberkahan ilmunya jadi meninggalkan. Ya nanti insya Allah kata sampaikan. Memang ada Allah itu milih kepada orang yang diizinkan untuk datang ke kerajaannya, untuk sampai kepada pintu gerbangnya. Tapi ada orang yang sama sekali tidak diizinkan oleh Allah untuk datang, pintunya sudah tertutup. Jadi sama sekali sudah tidak bisa lagi buka, masih di sana. Jadi pintu gerbang sana sudah ditutup karena Allah tidak memanggil. Jadi kalau ada orang malas ke masjid, artinya Allah tidak memanggil dirinya ini sebagai tamunya. Apa alasannya? Saya kira demikian, kurang lebihnya untuk dimaafkan. Itu bukan untuk bapak dan saudara, tapi juga untuk saya. Kalau ini tak ulang-ulang, tiba-tiba Allah berikan kekuatan kepada saya untuk bisa jalan itu. Maka kita saling doakan, saling memaafkan, saling menyayangi. Insya Allah kalau ini terjadi jadi tenang, menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosanya istri suami kita. Amin. Dosanya anak cucu cicit kita. Baik anak kandung maupun anak. Amin. Dari mertua. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara kakak adik adik kita, pak budi bibi kita. Ampuni dosanya para ulama jika memang punya dosa, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, guru, dosen-dosen kita, dan semua yang berjasa kepada kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di tempat dimanapun dia kerja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan berikan hidayah untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang baik, thayyibatun berbuah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, zahir batin, kepada pimpinan, ketua takmir beserta jajarannya dan jemaahnya, semua mendapatkan kekuatan zahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sedih sedih dilapangkan, yang susah sedih dibahagiakan, yang tersesat segera diberi hidayah, dan mudah-mudahan membersihkan hati kita masing-masing, sehingga kita jadikan oleh Allah menjadi hamba kekasihnya, tanpa merasa kita menjadi kekasihnya. Akhirnya hidup kita bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama dimasukkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim lana bi su'il khotimah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatin wa innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam.
bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.